Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Angreni, NIM 19141001 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 5. Baik, di sini saya akan membahas materi kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, dosen pengampu Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM. Adapun materi-materi yang akan saya bahas adalah mengenai manajemen pemasaran syariah, sifat dasar marketer dan etika pemasaran dalam Islam, memahami sasaran pasar, strategi pemasaran dan penciptaan nilai bagi kepuasan pelanggan, serta loyalitas pelanggan. Manajemen pemasaran syariah. Manajemen ini berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan berdasarkan proses dan kerangka kerja, berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Nah, adapun pemasaran syariah atau pemasaran secara Islam yaitu merupakan sebuah proses dalam menawarkan atau menciptakan, memperjualbelikan produk, barang ataupun jasa tanpa melanggar aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam Islam. Jadi, manajemen pemasaran syariah merupakan pengordinasian kegiatan-kegiatan dalam menetapkan produk, harga, promosi, distribusi untuk mencapai keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar pemasaran syariah. Konsep dasar pemasaran syariah ini ada 3. Yang pertama adalah taktik untuk market share, yang kedua adalah value to hurt, yang ketiga adalah strategi untuk mind share. Baik, yang pertama adalah taktik untuk market share. Taktik untuk market share ini bagaimana usaha perusahaan dalam mempengaruhi pasar melalui iklan, baik iklan di media cetak maupun di media elektronik. Media cetak ini contohnya adalah seperti brosur-brosur yang dibagikan kepada calon-calon customer. Biasanya ada tuh di pinggir jalan orang-orang yang membagikan brosur-brosur kepada orang yang mengendarai motor ataupun mobil. Baik, selanjutnya yaitu value to heart. Value to heart yaitu pemasaran yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam serta dilakukan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, sehingga membuat nyaman kepada pelanggan dan stakeholdernya. Nah, selanjutnya yaitu strategi untuk mind share. Strategi untuk mind share yaitu cara berpikir yang bijaksana, kreatif, dan inovatif dalam mencari ide untuk memasarkan produk, barang, dan jasa kepada konsumen. Nah, itulah konsep dasar pemasaran syariah yang harus kita terapkan sebagai pembisnis ataupun penjual syariah, pemasaran syariahnya. Baik, selanjutnya adalah tujuan pemasaran syariah. Ada beberapa tujuan-tujuan dari pemasaran syariah. Yang pertama yaitu memudahkan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Terus yang kedua adalah memuaskan konsumen terhadap berbagai hal yang diinginkannya, serta memaksimumkan pilihan diversifikasi produk di mana produsen tersebut berada. Menyediakan berbagai macam produk sehingga konsumen merasa puas terhadap banyaknya pilihan produk, sehingga konsumen tidak terlalu pusing untuk memilih antara A dan B. Kalau misalkan banyaknya produk, konsumen tinggal pilih maunya C, maunya D gitu. Terus memaksimalkan kualitas dengan cara memberikan kemudahan kepada konsumen dalam hal pelayanan. Pelayanan apa sih? Yaitu pelayanan prima. Kita sebagai penjual atau pemasar, kita harus memberikan pelayanan prima kepada konsumen atau customer agar konsumen ini merasa terpuaskan, merasa nyaman. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pemasaran dalam Islam. Ada beberapa prinsip, di sini ada 5 prinsip ya. Yang pertama yaitu strategi atau hikmah, kebutuhan atau need, halal atau thayyib, kesejahteraan atau falah, dan mutual consent atau timbal balik. Nah, strategi atau hikmah. Strategi di sini bermakna bahwasanya pemasaran syariah ini harus berorientasi jangka panjang, yaitu dunia akhirat sebagai bekal investasi. Dan kebutuhan atau need yaitu bermakna bahwasanya pemasaran dalam Islam harus bertujuan untuk membantu sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya rasa persaudaraan di kalangan umat Islam karena sistem pemasaran Islam atau syariah ini bersifat tolong-menolong dan berorientasi tercapainya hablum minan nas yang baik. Nah, selanjutnya yaitu halal atau thayyib.
dalam Islam, semua produk yang diperjualbelikan harus baik dan halal. Mengapa? Karena akan dimakan atau akan dipakai, jadi harus halal. Mulai dari proses pencarian bahan baku, proses pembuatannya, bahkan sampai proses distribusinya atau sampai proses pemasaran syariahnya tersebut, dan produk tersebut sampai ke tangan customernya, itu harus halal. Hal ini bertujuan untuk menghindari bisnis yang merugikan orang lain. Nah, adapun kesejahteraan atau falah. Falah di sini yaitu harus mengutamakan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat bagi pelaku kegiatan pemasaran seperti penjual, pembeli, dan masyarakat ataupun pemasok. Nah, selanjutnya yaitu persetujuan timbal balik atau mutual consent, yaitu transaksi yang terjadi harus disetujui oleh kedua belah pihak, baik berupa kualitas dan kuantitasnya, terus hingga harga barang yang sama-sama disepakati. Jadi harus timbal balik harus disetujui oleh kedua belah pihak, ya, harus sama-sama ridho. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pemasaran syariah. Ada 4 karakteristik. Yang pertama adalah ketuhanan atau rabbaniyah. Terus yang kedua adalah etis atau akhlakiyah. Yang ketiga adalah realistis atau al-wakiyah. Terus yang keempat adalah humanistis atau al-insaniyah. Ketuhanan atau rabbaniyah. Ketuhanan atau rabbaniyah ini adalah suatu keyakinan yang bulat bahwa semua gerak-gerik manusia ini selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, semua insan harus berperilaku baik sebaik mungkin, tidak berperilaku licik, suka menipu, mencuri milik orang lain, dan suka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan sebagainya. Terus etis atau akhlakiyah, artinya semua perilaku berjalan di atas norma etika yang berlaku secara umum. Etika adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata yang sebenarnya, the will of God, yang artinya kehendak Tuhan, tidak bisa dibohongi. Terus adanya realistis atau al-wakiyah. Realistis atau al-wakiyah ini yang artinya sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan fakta, tidak mengada-ngada, apalagi yang menjurus kepada kebohongan. Terus adanya humanistis atau al-insaniyah. Humanistis atau al-insaniyah ini yang artinya peri kemanusiaan, menghormati sesama. Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik. Jangan sampai kegiatan pemasaran ini malah merusak tatanan hidup di masyarakat, menjadikan. Baik, lanjut ke topik yang kedua, yaitu sifat dasar marketer dan etika pemasaran dalam Islam. Nah, sifat-sifat dasar marketer syariah ini ada 4. Yang pertama adalah tesis atau rabbaniyah. Yang kedua adalah etis atau akhlakiyah. Yang ketiga adalah realistis atau al-wakiyah. Yang keempat adalah humanistis atau insaniyah. Yang pertama adalah teistis atau rabbaniyah. Rabbaniyah yaitu jiwa seorang syariah. Marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang teistis atau rabbaniyah ini, yang bersifat ketuhanan ini, adalah yang paling adil, yang paling sempurna, yang paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan. Itulah rabbaniyah. Terus ada juga nih etis atau akhlakiyah. Sifat dasar yang kedua, akhlakiyah yaitu keistimewaan lain dari syariah marketer selain karena rabbaniyah, juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak, moral atau etika dalam seluruh aspek kegiatannya, karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh agama Islam. Yang ketiga adalah realistis atau al-wakiyah. Al-wakiyah yaitu syariah marketer adalah konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya tersebut. Syariah marketer adalah para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja. Apapun model atau gaya yang dikenakannya, bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai religius, kesolehan, aspek moral, dan kejujuran dalam segala aktivitas pekerjaannya atau pemasarannya tersebut. Terus ada juga humanistis atau insaniyah. Keistimewaan syariah marketer yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal, yaitu bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya ini terangkat, sifat kemanusiaannya ini terpelihara atau terjaga.
Pola berpikir marketer muslim. Nilai-nilai Islam membentuk pola pikir dan sifat para pelakunya dalam berbuat dan bertindak. Pola pikir syariah marketer dalam mendapatkan informasi atas sebuah fakta melalui panca indera, kemudian menghubungkan dengan informasi yang telah disimpan sebelumnya, kemudian dikeluarkan melalui kata-kata atau perbuatan. Sifat yang harus dimiliki marketer syariah. Menurut Hermawan Kartajaya, seorang pemasar atau pedagang Islam hendaknya memiliki akhlak atau etika dalam aktivitas perdagangannya. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Yang kedua adalah sidik atau memiliki kepribadian yang baik dan simpatik. Yang ketiga adalah al-adl atau berlaku adil dalam berbisnis. Yang keempat adalah hikmah yaitu bukan hitman. Hikmah adalah melayani nasabah dengan rendah hati. Terus yang kelima adalah tahfif. Tahfif adalah selalu menepati janji dan tidak curang. Nah, yang keenam adalah amanah. Amanah adalah jujur dan terpercaya. Yang ketujuh adalah tidak berburuk sangka. Yang kedelapan adalah riswah. Yang kesembilan adalah memberikan manfaat. Yang kesepuluh adalah saling bekerja sama. Etika pemasaran Islam. Dalam Islam, konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nah, itulah etika pemasaran dalam Islam. Baik, selanjutnya adalah topik yang ketiga, mengenai memahami sasaran pasar. Pengertian pasar dan pangsa pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi barang dan jasa. Nah, adapun pangsa pasar. Pangsa pasar merupakan bagian dari pasar yang dapat dicapai atau dikuasai oleh perusahaan atau bisnis. Pangsa pasar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pangsa pasar marketplace dan sasaran pasar atau relative market share atau RMS. Pangsa pasar atau sasaran pasar. Segmen pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosialnya. Market share atau pangsa pasar ialah bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan atau seluruh potensi jual. Biasanya dinyatakan dalam persentase atau pangsa pasar adalah persentase total dari penjualan atau suatu perusahaan dari seluruh sumber dengan total penjualan jasa ataupun produk dalam industri. Pangsa pasar ini merupakan bagian dari pasar yang dapat dicapai atau dikuasai oleh perusahaan atau bisnis. Adapun jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu menurut fisiknya. Menurut fisiknya ini jenis-jenis pasar dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu pasar abstrak dan juga pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar yang nyata, sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang tidak nyata. Pasar konkret adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual melakukan transaksi ini secara langsung. Barang yang diperjualbelikan juga tersedia di pasar itu. Contohnya pasar sayuran, pasar buah-buahan, dan pasar tradisional. Nah, adapun pasar abstrak atau pasar yang tidak nyata adalah pasar yang terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli ini yang tidak nyata, tidak langsung, hanya melalui telepon, internet, m-banking, dan lain-lain berdasarkan contoh barang. Contohnya yaitu telemarket dan pasar modal. Dan pasar abstrak ini juga ada juga nih, contohnya yaitu seperti di Shopee, itu adalah pasar abstrak yang tidak nyata. Terus pasar abstrak lainnya juga masih banyak ya, marketplace yang lainnya. Nah, adapun jenis-jenis pasar yang kedua yaitu jenis-jenis pasar menurut waktunya. Menurut waktunya ini dibedakan menjadi 4, yaitu jenis pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya ini dilakukan sehari-hari, berlangsung setiap hari. Dan barang yang diperjualbelikan adalah barang yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Adapun pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali. Nah, biasanya terdapat di daerah yang belum
padat penduduk dan lokasi pemukimannya ini masih berjauhan. Dan adapun pasar bulanan adalah pasar yang aktivitasnya ini dilakukan setiap sebulan sekali. Biasanya barang yang diperjualbelikan ini barang yang akan dijual kembali atau agen grosir seperti itu. Nah, ada juga pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang aktivitasnya ini dilakukan setahun sekali. Misalnya PRJ, Pasar Raya Jakarta. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Pasar barang konsumsi dan juga pasar sumber daya produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, ada juga pasar sumber daya produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga ahli, mesin-mesin, dan tanah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar menurut luas kegiatannya. Yaitu ada pasar setempat, pasar daerah, terus pasar nasional dan pasar internasional. Pasar setempat adalah pasar yang penjual dan pembelinya hanya penduduk setempat, sekitar situ saja ya. Dan pasar daerah atau pasar lokal adalah pasar yang berada di setiap daerah yang memperjualbelikan barang-barang yang diperjualkan oleh penduduk daerah tersebut. Contohnya yaitu pasar gede di Solo. Terus ada juga pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang melakukan transaksi jual beli barang mencakup satu negara. Contohnya adalah pasar Senen. Terus pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang melakukan transaksi jual beli barang keperluan masyarakat internasional. Contohnya pasar kopi di Santos, Brazil. Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar berdasarkan cara transaksinya, yaitu ada dua, pasar tradisional dan juga pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar di mana penjual dan pembelinya ini dapat saling tawar-menawar secara langsung. Barang yang dijual biasanya berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari. Dan juga pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dan menyediakan berbagai macam barang yang diperjualkan dengan harga yang pas dan dilayani sendiri oleh konsumen tersebut. Pasar modern ini biasanya dapat ditemui dengan mudah di mal ataupun di pusat-pusat perbelanjaan di sebuah kota. Baik, selanjutnya adalah topik keempat mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran dan tujuan pemasaran. Strategi pemasaran merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu organisasi. Setiap perusahaan harus mempunyai sebuah keputusan untuk dapat tetap hidup serta berkembang sesuai tujuan tersebut yang ingin dicapai. Ada beberapa tujuan utama dari manajemen pemasaran, yaitu yang pertama adalah jangka pendek, yang kedua adalah jangka menengah, dan yang ketiga adalah jangka panjang. Adapun tujuan perusahaan yang baik, yakni menentukan target awal pada pemasaran serta mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor, menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi lain. Sebagai bentuk penyesuaian bisnis, meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Berangkat dari tujuan tersebut akan lebih membuka peluang bagi perusahaan atau organisasi untuk lebih peka dan terorganisir dalam melihat peluang dalam konteks ini pemasaran. Pemasaran lebih dari sekedar kemampuan organisasi untuk berproduksi barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan, karena organisasi harus mengetahui bagaimana menyajikan tawaran yang lebih baik di pasar sasaran daripada pasar pesaing. Strategi penetrasi pasar. Strategi ini mengacu pada keberhasilan penjualan suatu produk atau layanan di pasar tertentu. Strategi ini diukur dengan jumlah volume penjualan barang atau jasa yang ada. Macam-macam strategi penetrasi pasar. Yang pertama adalah strategi rapid skimming. Dijalankan dengan menetapkan tingkat harga penjualan dan tingkat kegiatan promosi yang tinggi. Dan yang kedua adalah strategi slow skimming. Dijalankan dengan menetapkan harga penjualan yang tinggi adalah untuk memperoleh laba per unit yang setinggi-tingginya sebelum para pesaing memasuki pasar dengan menawarkan produk yang sama.
Yang ketiga adalah strategi rapid penetration, dijalankan dengan menetapkan harga produk yang rendah dan kegiatan promosi yang tinggi. Yang keempat adalah strategi slow penetration, dijalankan dengan menetapkan harga jual yang rendah dan kegiatan promosi yang juga rendah. Itulah strategi penetrasi pasar. Selanjutnya adalah topik kelima, yaitu topik terakhir mengenai penciptaan nilai bagi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penciptaan nilai pelanggan. Penciptaan nilai pelanggan berarti menawarkan produk yang berharga, yang dengan mana pelanggan bersedia mengeluarkan uang lebih. Itu membutuhkan perusahaan menambahkan nilai pada apa yang mereka tawarkan. Itu tidak hanya fokus pada apa yang melekat pada produk seperti fitur dan kualitas saja, tapi itu juga bisa membutuhkan perusahaan pada aspek lainnya, seperti kenyamanan pelanggan ketika berinteraksi dengan tenaga penjualnya. Ada beberapa alasan mengapa menciptakan nilai ke pelanggan esensial bagi perusahaan. Yang pertama, tentunya perusahaan ingin memperoleh keuntungan yang besar. Kedua, yaitu perusahaan mendiferensiasi produknya dari produk pesaing. Yang ketiga, yaitu penciptaan nilai mendorong loyalitas dan hubungan yang kuat dalam jangka panjang. Jadi, ada tujuan jangka panjang yang ingin diraih oleh perusahaan tersebut. Orientasi pelanggan. Orientasi pelanggan ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keyakinan yang kuat yang menempatkan kepentingan pelanggan pada urutan pertama, tanpa mengabaikan keseluruhan masyarakat yang lainnya di dalam organisasi seperti pemilik, manajer, dan karyawan, dan juga membantu organisasi untuk membuat profitabilitas dalam jangka panjang. Apa sih yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan? Menurut Kotler, kepuasan merupakan sebuah hasil dari usaha yang dilakukan dan sesuatu yang diinginkan ataupun yang dibayangkan. Nah, jika hasil dari usaha itu nilainya lebih rendah atau tidak mencapai pada titik keinginan, maka akan menyebabkan kekecewaan. Namun jika sesuai, maka akan menimbulkan kepuasan, ataupun jika nilainya lebih dari yang dibayangkan, maka akan menghasilkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Jadi pelanggan ini merasakan puas banget. Karena pelanggan puas, maka akan terjadi loyalitas pelanggan. Pelanggan ini akan loyal terhadap kita. Loyalitas merupakan sikap seorang pelanggan terhadap suatu brand produk, ukuran kemungkinan atas pembaharuan kepercayaan terhadap produk yang dilakukan di kemudian hari, tingkat kecenderungan pelanggan untuk berpaling atau tidak dalam dorongan positifnya terhadap produk, dan tingkat kecenderungan pelanggan untuk mengubah citra yang baik terhadap produk. Itulah loyalitas pelanggan. Itulah penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.